Oke, mulailah. Oke. Baik, pertanyaan yang pertama yakni dari Pertanyaan pertama dari Fadel akan saya jawab sendiri, yakni situasi hukum di Indonesia pada saat ini ya kurang lebih ya. Baik, jawabannya itu kalau sebelumnya kan hukum itu merupakan suatu hak atau ya hak yang nggak harusnya didapatkan oleh warga negara sesuai dengan pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang telah diamandemen. Nah, untuk situasi hukum di Indonesia saat ini banyak mengalami kritik dari masyarakatnya sendiri, kayak yang telah terjadi di tahun 2020 kemarin. Mungkin ada beberapa di antara kalian yang mana mengikuti demo kan, yang waktu 2020 yang mana mendemokan tentang Undang-Undang Dasar rancangan RUU tentang Omnibus Law kan. Nah, berkaca dari sana bisa kita lihat bahwa ada yang namanya istilah di Indonesia itu yang paling terkenal adalah hukum itu runcing ke bawah namun tumpul ke atas kan. Jadi bisa kita simpulkan bahwa situasi kondisi hukum di Indonesia saat ini tidaklah adil secara merata. Namun hukum itu hanya menjerat kepada masyarakat yang golongan bawah dan kurang bisa menjerat masyarakat yang memiliki golongan atas atau seperti anggota dewan ataupun anggota parlemen. Nah, kalau kita lihat lagi bagaimana situasi kondisi hukum itu memang tidak bisa kita sebut sebagai peraturan yang harus adil kepada seluruh masyarakat. Karena di Indonesia sendiri bahkan peraturan undang-undang rancangan undang-undang pun dapat dengan mudahnya oleh investor jika ingin menanamkan modalnya di Indonesia, dengan mudahnya investor itu menyuap anggota parlemen untuk membuat rancangan undang-undang baru. Seperti beberapa kasus yang terjadi tahun 2020. Mungkin ya kesimpulannya bahwasannya situasi kondisi hukum di Indonesia saat ini di golongan yang bawah mungkin bisa kita terapkan, bisa dibilang hukum itu sudah terjalan dengan baik. Akan tetapi di golongan di atas itu tidak berjalan dengan baik. Apakah kepada Fadel sudah jelas? Baiklah, sudah sangat jelas. Terima kasih, Man. Baik, terima kasih Fadel. Pertanyaan selanjutnya dari Nur Adila akan dijawab oleh Vina. Kepada Vina, saya persilakan. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Nur Adila. Mengapa setiap kasus pidana dibedakan penjaranya, seperti penjara khusus, koruptor, atau penjara yang lainnya? Dikarenakan kita tidak bisa menempatkan para koruptor ini dengan pembunuh, pencuri, ataupun pencoleng. Mereka ini ada yang berprofesi, profesor, dan dokter, bekas menteri yang pernah berjasa. Dan kalau diperhatikan, ada kesalahannya lebih pada kesalahan administratif saat menjalankan tugas negara, tetapi merugikan negara, dan masuk dalam kategori korupsi. Tambahannya, rumah tahanan juga ada 3 lantai, mempunyai 64 sel dan menampung 256 orang. Termasuk di dalamnya ada 16 sel yang dikhususkan untuk mereka yang sudah lanjut usia maupun mengalami gangguan kesehatan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Vina. Apakah Saudari Nur Adila sudah jelas? Sudah jelas, terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya pertanyaan dari Abrar akan dijawab oleh Gibran. Kepada Nova Gibran, saya persilakan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Abrar. Pertanyaannya, apakah bisa kasus penipuan diproses hukum, pidana, dan perdata secara bersamaan? Jawabannya, sejauh ini tidak ada larangan atau ketentuan hukum yang mengharuskan suatu kasus penipuan mendapat putusan pengadilan pidana yang berkekuatan hukum tetap. Terlebih, baru kemudian dapat digugat secara perdata. Penipuan tidak boleh sekedar dipersangkakan, melainkan harus dibuktikan. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, kepada Saudara Abrar, apakah sudah jelas? Sudah jelas, terima kasih. Baik, untuk selanjutnya saya akan membuka sesi 2, terdiri dari 3 pertanyaan sama seperti sesi pertama. Silakan kepada teman-teman yang ingin bertanya. Izin bertanya, Man. Silakan, Dapat. Holila dulu.
Silakan Holila. Ya, perkenalkan saya Holila Kartikasari dari kelompok 4 izin bertanya. Jelaskan apa itu one prestasi dan berikan contohnya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Holila. Selanjutnya silakan Dapak. Saya dari kelompok 5 izin bertanya. Apa perbedaan hukum pidana dan hukum perdata? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Dapak. Baik, satu pertanyaan lagi silakan. Izin. Siapa? Kodri, silakan Kodri. Siap, nama Muhammad Kodri Amdinata, mohon izin untuk bertanya. Yang dimaksud dengan hukum yang menitik beratkan pada kepentingan seseorang itu seperti apa? Terima kasih. Baik, mohon maaf tadi ada gangguan jaringan. Tadi apa? Bentar. Ya, sebentar. Yang dimaksud dengan hukum yang menitik beratkan pada kepentingan perseorangan itu seperti apa? Baik, terima kasih. Sama-sama. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah bertanya. Mohon izin untuk mencari jawaban terlebih dahulu. Gas. Baik, pertanyaan dari Dapa akan dijawab oleh Putri Nabila. Kepada Putri Nabila saya persilakan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Dapa. Apa perbedaan hukum pidana dan hukum perdata? Hukum pidana sendiri bersifat sebagai ultimur remedium atau upaya terakhir untuk menyelesaikan suatu perkara. Berbeda dengan hukum pidana, hukum perdata sendiri bersifat privat yang menitik beratkan dalam mengatur mengenai hubungan antara orang perorangan, dengan kata lain menitik beratkan kepada kepentingan perseorang. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Putri Nabila. Kepada Dapa, apakah sudah jelas jawabannya? Jelas, terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya pertanyaan dari Holila akan dijawab oleh Zara. Kepada Zara saya persilakan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Holila. Apakah yang dimaksud dengan one prestasi dan berikan contohnya? One prestasi adalah suatu perjanjian dapat terlaksana dengan baik apabila para pihak telah memenuhi prestasinya masing-masing seperti yang telah diperjanjikan tanpa ada pihak yang dirugikan. Bentuk-bentuk dari one prestasi yaitu pertama, tidak memenuhi prestasi sama sekali. Yang kedua, memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya. Yang ketiga, memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Zahra. Apakah Holila sudah jelas dengan jawabannya? Sudah jelas, Iman. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya pertanyaan dari Kodri Alam akan dijawab oleh Muhammad Sulaiman. Kepada Sulaiman, saya persilakan. Baik, saya akan menjawab dari pertanyaan dari Kodri. Pertanyaannya, maksud dari hukum yang menitik beratkan seseorang. Hukum privat itu adalah hukum yang mengatur hubungan antara sesama manusia, antara satu orang dengan orang yang lain, dengan menitik beratkan pada kepentingan seseorang. Terima kasih, itulah jawabannya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, mungkin saya tambahkan sedikit ya. Jadi hukum yang menitik beratkan seseorang itu kayak hukum yang pertama nih, kewajiban seseorang untuk membayar pajak. Nah itu kan merupakan hak yang dimiliki masing-masing orang kan, dan tidak bisa diganggu oleh orang lain. Jadi
hukum yang menitik beratkan kepada seseorang itu adalah hukum yang dimiliki oleh seseorang dan seseorang itu harus melakukan hukum tersebut, harus menaati hukum tersebut. Pada Koji, apakah sudah jelas? Siap, terima kasih, sudah jelas. Baik, mungkin itu saja presentasi dari kami pada hari ini. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Man. Terima kasih, Man. Gantengian.